Seganas-ganasnya Pokemon tidak selalu tampak benar-benar menakutkan. Dengan latar seram, tapi penampilan mereka sangat menggemaskan. Titik terganas sebenarnya bisa dilihat dari desain, dan beberapa fitur tambahan akan menciptakan kesan monster yang lebih kental. Jadi kali ini, bagaimana jika kita melihat para Pokemon jika saja muncul dalam bentuk yang lebih berat atau punya banyak struktur pendukung? Itu akan sangat keren dan mungkin akan sangat menakjubkan dan seram juga. Jadi mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go! Froslass. Pokemon yang merupakan bahaya dari dataran bersalju ini memanglah memiliki penampilan yang lebih condong ke arah manis ketimbang seremnya. Padahal ceritanya bisa bikin bulu kuduk merinding ya sebenarnya. Penampakan Froslass terkesan feminim dan sebenarnya bisa tampak manipulatif. Lihat saja tatapannya tersebut. Jadi semisal ia muncul dalam keadaan penuh keseraman, Froslass ini adalah gerigi es yang menghantui orang-orang yang ada di dataran bersalju. Bagian tubuhnya sangat tampak kasar, menciptakan kesan lebih berbahaya karena bahkan ia seperti tak terurus. Jangan mencoba mendekatinya atau kamu akan mendapatkan bahaya terburuk darinya. Jeffstrika. Seekor zebra dengan pola garis hitam di atas putih diubah menjadi seekor Pokemon dalam tipe elektrik. Tapi ini kebalikannya. Saat memiliki tegangan yang tinggi, Pokemon ini sebenarnya dapat mengubah garis-garis tersebut menjadi warna kuning. Karena ia zebra, maka penampilannya juga nggak banyak perbedaan. Definisi salinan zebra tapi bisa nyetrum gitu. Dan kesannya memang cukup sederhana ya, tapi memberikan ia sedikit tambahan pemberat ternyata tidak terlalu buruk. Jeffstrika ini menumbuhkan fitur petir biru di bagian leher dan di bawah keempat kakinya, serta memanjangkan fitur garis putihnya yang menciptakan tanduk petir yang memperkeren tampilannya. Tentu jadinya agak lebih ganas juga ya. Mantine. Spesies Pokemon dalam kombinasi tipe Water Flying. Mungkin aneh ya saat ikan pari terbang, tapi memang sebenarnya julukan hewan tersebut adalah burung air dengan bentuk tubuh seolah bersayap lebar saat dilihat dari dasar laut. Desainnya simpel dan tidak terlihat wah gitu. Itulah kenapa ia cukup diremehkan dalam dunia Pokemon itu sendiri. Jika Mantine mungkin saja lahir dengan bentuk seperti ini, maka sudah pasti ini sangat berat banget. Jadinya ada lebih banyak sisi yang menimbulkan keunikannya juga, termasuk dua meriam yang tampak sesuai dimilikinya juga, serta warna yang lebih tajam disertai tatapan mata yang juga tajam. Jadinya futuristik tapi tidak berlebihan gitu, dan mungkin meriamnya bisa membantunya untuk terbang gitu di atas air. Grumpig. Pokemon tipe Psychic adalah Pokemon yang dikenal kuat, tetapi tidak dengan Grumpig yang hampir sangat terlupakan. Ya jika saja ia lebih baik dari Gardevoir di generasi ketiga, mungkin ia akan cukup dikenal gitu. Tapi lupakanlah ya kan. Mari lihat Grumpig yang estetik ini. Jauh lebih berat dengan penambahan fitur atau desain yang tampilannya jelas lebih enak dipandang. Atau aku doang yang suka gitu. Karena kayaknya agak berlebihan gitu ya. Tapi jujur saja tampilannya cukup unik. Meskipun memang kayaknya hampir sama aja gitu dari warna. Tapi dia punya kesan yang agak lebih kuat gitulah. Tropius. Selalu menarik saat dinosaurus bisa terbang. Tubuhnya yang besar dan berat tidak menutup niatnya untuk mengarungi langit yang biru. Pastinya bakalan jadi pemandangan yang unik dan langka saat makhluk seperti ini terbang di langit. Tapi mari kita lihat Tropius dalam bentuk yang lebih meyakinkan untuk bermanuver. Ya maksudku ada sayap yang lebih besar gitu, lebar, panjang, dan sangat menyesuaikan diri untuk dapat digunakan terbang dengan baik berdasarkan tubuhnya yang besar. Lihat saja ia yang bahkan sangat bahagia dengan melebarkan kedua tangan dan kakinya, dengan santai terbang untuk melampaui semuanya. Electivire. Siapa yang nggak tahu Electivire? Pokemon ikonik dari generasi keempat yang tampilannya sungguh mengagumkan. Ya jika tidak tahu Pokemon ini, mungkin kamu penggemar Pokemon yang baru datang kemarin sore. Pokemon ini adalah salah satu evolution lanjutan yang bagus selama pengenalannya. Ya tanpa membuang tampilannya yang memang keren, aku perlihatkan penampilan Electivire dalam model lebih kuat dan mengagumkan. Tubuhnya yang besar memiliki tangan yang dilengkapi colokan listrik yang sesuai dengan temanya. Termasuk ekornya yang juga nggak kalah sesuai gitu.
Lumineon. Sepertinya Pokemon ini baru aku bahas di video hari ini. Selama aku buat video kayaknya Pokemon ini paling gak pernah aku sebutin. Ya karena memang tidak ada yang menarik darinya. Pokemon ikan seperti bersayap kupu-kupu yang berenang di lautan luas di dunia Pokemon. Sehingga pembaharuan atau semisalnya ia muncul dalam bentuk yang lebih mewah, mungkin akan jauh lebih mudah untuk diingat. Lumineon yang satu ini adalah maksud dari kemegahan yang kuinginkan. Tidak meningkatkan tema seolah bersayap, tapi sekarang jauh lebih memukau dengan campuran sirip dan ekor yang lebar. Quagsire. Mungkin sederhana adalah bagian yang sudah melekat pada Pokemon di awal-awal generasi. Quagsire tentu saja salah satunya. Bentuknya yang gembul cukup menggemaskan untuk dimiliki. Selain itu dia juga kuat ya, tapi tentu cukup polos saat melihat penampilannya hanya seperti ini. Butuh sesuatu yang unik sebenarnya, dan Quagsire ini adalah yang cukup menarik. Menumbuhkan selaput sirip hingga di kepalanya memberikan kesan seperti raja, sehingga tubuhnya yang awalnya polos licin berwarna biru kini tampak lebih memuaskan. Mungkin biji matanya juga perlu warna gitu biar tambah mantap kan. Dodrio. Berbicara Pokemon paling aneh, maka Dodrio adalah salah satu jawabannya. Pokemon ini adalah burung yang memiliki 3 kepala sesuai namanya, trio gitu. Tetapi bukan itu keanehannya, melainkan tipenya yang seringkali membuat banyak orang berpikir, gimana konsep terbangnya coba. Yang kita tahu memang Pokemon burung udah pasti flying, jadi ya begitulah. Tapi Dodrio yang keren ini punya bentuk yang lebih ganas dan menampilkan sayapnya yang cukup untuk memuaskan akan pertanyaan tentang tipe flyingnya. Dengan kakinya yang kuat dan kekar, Pokemon ini adalah kemegahan yang super mewah. Sandslash. Penutup daftar kali ini, aku kembali lagi memperlihatkan Pokemon tipe ground yang unik ini. Memiliki armor atau pelindung kuat yang dibalutkan dengan tampilannya yang cukup menggemaskan. Tapi kalau pengen ia tampak jauh lebih ganas, nah penggali tanah yang satu ini bisa jadi pilihannya. Dengan mata tak berwarna sehingga kesan kuat tanpa batasnya benar-benar kerasa banget. Apalagi dengan kuku tajam yang memang ikonik muncul di desain Sandslash, termasuk duri-duri yang berdiri tegak dan lebih tajam pastinya. Terlepas dari semua ini, ya tentu saja semuanya hanya angan-angan dan hiburan saja. Pokemon ya Pokemon yang pastinya tetap ikonik dengan bentuk mereka. Ya baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.